Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sejarah, dalam episode kali ini kita akan menelusuri masa-masa kelam Kerajaan Pajajaran, sebuah periode yang menandai berakhirnya kejayaan kerajaan besar di Tanah Sunda. Jika di episode sebelumnya kita telah membahas tentang masa kejayaan Prabu Siliwangi dan kebesaran Pakuan Pajajaran, maka kali ini kita akan menyelami kisah bagaimana kerajaan yang megah itu perlahan-lahan runtuh, ditelan oleh gelombang perubahan zaman. Kita akan membahas kemunculan kekuatan Islam di pesisir Jawa Barat, Perjanjian Sunda-Portugis tahun 1522, konflik internal yang melemahkan pusat kekuasaan Pajajaran, hingga serangan Cirebon dan Banten yang akhirnya menandai tamatnya riwayat kerajaan ini. Tetaplah bersama saya, karena cerita ini penuh dengan intrik politik, perjanjian rahasia, dan peperangan yang meninggalkan misteri hingga hari ini. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Abad ke-15 hingga awal abad ke-16 adalah masa perubahan besar di Nusantara. Agama Islam mulai berkembang pesat, terutama melalui jalur perdagangan di pesisir utara Jawa. Di Cirebon, pengaruh Islam mulai masuk lewat tokoh Syekh Datu Kahfi yang datang dari Timur Tengah. Kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon tumbuh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Sementara itu, di Banten, awalnya hanya sebuah pelabuhan kecil di bawah pengaruh Pajajaran. Namun dengan masuknya pengaruh Islam melalui Cirebon, Banten berubah drastis. Setelah dipimpin oleh Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, Banten berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat dan kemudian menjadi saingan terbesar Pajajaran. Kehadiran dua kekuatan Islam ini menjadi ancaman nyata bagi Pajajaran, yang kala itu masih menganut kepercayaan Hindu, Buddha bercampur tradisi Sunda Wiwitan. Pajajaran mulai terdesak, baik dari segi politik maupun ekonomi, karena jalur perdagangan yang dulu dikuasai Pajajaran di pesisir utara kini dikuasai oleh Cirebon dan Banten. Melihat kekuatan Islam semakin menguat di pesisir, Pajajaran merasa harus mencari sekutu baru. Maka pada tahun 1522, Pajajaran menjalin sebuah perjanjian penting dengan bangsa Portugis. Portugis saat itu baru saja menguasai Malaka, 1511, dan ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah lain. Pajajaran yang terdesak melihat Portugis sebagai harapan baru untuk menghadapi ancaman Cirebon dan Banten. Perjanjian Sunda dan Portugis ditandatangani di Sunda Kelapa, kini Jakarta. Inti perjanjiannya, satu, Pajajaran akan memberikan hak monopoli lada kepada Portugis. Dua, sebagai gantinya, Portugis berjanji membangun benteng di Sunda Kelapa untuk melindungi Pajajaran dari serangan musuh. Namun, perjanjian ini justru menjadi bumerang. Kehadiran Portugis di Sunda Kelapa tidak pernah benar-benar terwujud sesuai harapan. Sebaliknya, hal ini memicu kemarahan kekuatan Islam di pesisir, khususnya Demak, Cirebon, dan Banten. Perjanjian ini dianggap sebagai pengkhianatan, karena Pajajaran dinilai menjual tanah air kepada bangsa asing. Sejak itu, ketegangan semakin meningkat, dan Pajajaran kian terisolasi dari kekuatan lokal. Selain tekanan dari luar, Pajajaran juga menghadapi konflik internal yang melemahkan pusat kekuasaan. Para bangsawan daerah sering tidak loyal kepada pusat kerajaan di Pakuan Pajajaran. Persaingan antar keluarga kerajaan membuat Pajajaran sulit bersatu menghadapi ancaman eksternal. Pajajaran juga mengalami kesulitan ekonomi karena jalur perdagangan rempah dan lada beralih ke Cirebon dan Banten. Kondisi sosial masyarakat pun berubah. Banyak pedagang Sunda yang beralih ke pelabuhan Cirebon dan Banten karena lebih ramai dan lebih menguntungkan. Secara perlahan, Pajajaran kehilangan dukungan dari rakyatnya sendiri. Raja-raja terakhir Pajajaran lebih sibuk mempertahankan kekuasaan internal daripada menghadapi ancaman besar dari luar. Situasi ini membuat Pajajaran makin rapuh. Kelemahan Pajajaran dimanfaatkan oleh Cirebon dan Banten. Tahun 1527, pasukan gabungan Demak Cirebon Banten yang dipimpin oleh Fatahillah, Faletehan, menyerang Sunda Kelapa. Pasukan Portugis yang diharapkan Pajajaran tidak mampu bertahan, dan akhirnya Sunda Kelapa jatuh. Setelah itu, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Kehilangan Sunda Kelapa adalah pukulan telak bagi Pajajaran. Kerajaan ini tidak lagi memiliki akses ke laut, sehingga perdagangan internasional mereka lumpuh total.
Pajajaran benar-benar terjepit di pedalaman Bogor. Setelah itu, serangan demi serangan dari Cirebon dan Banten terus terjadi. Pajajaran perlahan kehilangan pengaruhnya, dan wilayahnya semakin menyempit. Raja terakhir Pajajaran adalah Prabu Surawisesa yang memerintah sekitar 1521-1535, kemudian dilanjutkan oleh beberapa raja kecil, hingga akhirnya runtuh sekitar akhir abad ke-16. Surawisesa berusaha mempertahankan kerajaannya dengan segala cara, termasuk menjalin perjanjian dengan Portugis, tetapi usahanya gagal. Setelah kematiannya, raja-raja pengganti tidak mampu membendung serangan Cirebon dan Banten. Sekitar tahun 1579, pasukan Banten berhasil menghancurkan sisa-sisa pertahanan Pajajaran. Pakuan Pajajaran ditinggalkan, dan kerajaan besar itu resmi runtuh. Namun, legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi dan pasukannya tidak benar-benar hilang. Konon, mereka masuk alam gaib dan akan kembali ketika waktunya tiba. Inilah yang membuat Pajajaran tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sunda hingga hari ini. Sahabat sejarah, runtuhnya kerajaan Pajajaran adalah sebuah contoh bahwa sebesar apapun sebuah kekuasaan, jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, maka lambat laun akan runtuh. Pajajaran tumbang bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga karena konflik internal, kesalahan strategi, dan kegagalan membaca arah perubahan besar yang sedang terjadi di Nusantara. Namun meski runtuh, nama Pajajaran tetap abadi. Prabu Siliwangi tetap dikenang sebagai raja besar, dan kisahnya menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sunda hingga kini. Begitulah kisah perjalanan panjang kerajaan Pajajaran menuju puncak kejayaannya. Namun, apakah kejayaan itu bisa bertahan selamanya? Atau justru ada badai besar yang akan meruntuhkan megahnya Pakuan Pajajaran? Semua jawabannya akan terungkap di episode selanjutnya. Kalau kalian penasaran dengan akhir dari kisah penuh misteri ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Share ke teman-teman agar sejarah ini tidak hilang di telan zaman. Dan tentu saja subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan episode terakhir dari kisah besar kerajaan Pajajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.